حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ingkang kinurmatan inggih Pak Dukuh sampun paring pangandikan ugi ketua rombongan terus dipanggil. Ingkang sampun dawuhi kula swanjani Pak. Ugi Sohibul Bait Pak Sutrianto ingkang kalau ini sampun ngetaken bilih enjang menika wonten pengaosan wonten ing panggenan dalem beliau wonten iki Ibu Bapak ingkang kita syukuri kita banggakan sedaya mawon Ibu Bapak ingkang kanugrahan rahmat saged nindakaken ibadah haji kloter 25 antawis 8 tahun kepengin. Terus nggih nek 8 dosa pun 8 tahun kepengin. Mula sekedar monggo kita syukuri Gusti Allah sampun paring kita sami kesehatan dengan panjang yuswa ngantos sak menika kami saged mangkat sehat. Ugi maringi rahmat sampun nanti tindak wonten ing Baitullah Tanah Haram ingkang salajengipun saged dados silaturahim Ahad Legi Selatanan sekitar. Ibu Bapak kersake basa Jawi napa bahasa Indonesia? Napa basa Inggris? Napa basa Arab? Bahasa Arab Pak. Dicampur-campur. Oh, tilawah sampun basa Arab. Asmaul Husna sampun basa Arab. Ibu Bapak, niki kula saged dengan sewu wae pukul 12 kula kedah sampun pamit. Nanging wonten ingkang menarik sepindah tilawah. Tilawah menika pun waosaken surat 3 ayat 54 ngantos 61. Betul nggih? 54 ngantos 61. Pasti Ibu Erlin namanya Erlin pasti punya maksud kok dipilih Ali Imran 54 sampai 61. Urutan Pak. Urutannya gini Pak. Oke, ini sedikit cerita tentang asbabun nuzul ayat itu supaya kita ini meskipun ya menyentuh urutannya ya jadi kalau sekalian dalam dunia politik di Indonesia ini ayat itu sekarang sering disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terjemahan siasahnya, terjemahan dalam konteks politik itu makar itu dipersepsi seperti tipu daya. Tetapi dalam konteks moderasi, dalam konteks positif, husnudanya wa makaru wa makarullah, makar itu maknanya rancangan atau strategi. Tonton bentennya benar.
Nek tipu daya itu rencana sing arep ngapusi lah, kira-kira gitu. Tapi kalau strategi itu belum tentu untuk menipu. Karena apa? Di ayat itu ada dua pihak yang disebut bisa melakukan tipu daya. Satu musuh Allah, yang satunya Allah sendiri. Maka kita harus pintar-pintar masuk Gusti Allah harap ngapusi ya boten. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik pembuat strategi. Allah itu sebaik-baik pembuat rancangan rencana. Rencana itu. Nah ini cerita tentang Nabi Isa. Jadi kalau dibaca dari ayat sebelumnya sampai 61 itu juga tentang Nabi Isa. Cerita ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Ini tahun 9 Hijriah. Jadi 9 tahun sekarang. Nah itu Bapak, wonten saenipun menawi sak mangke tilawah malih wonten ingkang jelasaken. Jadi dulu Nabi Isa itu memiliki banyak musuh. Mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa tentang konsep tauhid Allah itu satu dan sebagainya. Dari pihak Romawi, Nasrani, Boya-Oya yang Nabi Isa. Dan dari pengikutnya sendiri yang Hawariyun itu juga ada yang tidak suka. Ya jenenge wong penjero yang mesti ana mawon penyusup. Tapi Allah sampaikan di situ bahwa dengan kekuasaannya, dengan rancangannya, dengan strategi Allah itu, orang yang sudah mau nangkep Nabi Isa itu nangkep wong sing kleru, karena diserupakan wajahnya, diserupakan badannya. Nah ini kita diceritakan bahwa kira-kira mungkin Bani Isa ngambung. Siapa? Yang pengawasannya ketika Pak Triata itu ginting enjang, anak enjang. Ini mungkin terus dari cerita bahwa ngantos muncullah kemudian logika dan keyakinan yang lain yang kemudian sahabatnya berbeda dari sampai 61 sampai 61. Ini ceritanya. Nah yang sering diambil untuk menguati, untuk memotivasi para pejuang Islam ketika sedang berjuang melawan mereka yang zalim, melawan mereka yang bertentangan dengan agama, itu biasanya yang surat 3 yang ayat 54. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi tadi saya tanya ke Pak Tri ini ngersake temane nopo? Pun nopo mawon? Nopo mawon? Niki aja Ramadan bila matur pas Ramadan. Mungkin saya kok tadi mendengar Ibu Eli itu 54 surat 3 54 dan 3 yang juga sekalian. Jeng wonten wekdal meneh kula ditimbali meneh cuma cerita bab Nabi Isa. Sakniki cerita bab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad metuki Ramadan. Terus niki cerita bab Ramadan. Dulu Bapak, insya Allah Ramadan akan tiba dalam 1-2 hari. Hitung-hitungan falaknya itu ada yang nanti malam mulai tarawih, ada yang nanti sore masih harus melihat apakah posisi hilalnya sudah, sehingga kalau belum maka dicukupkan besok. Monggo itu pilihan. Wong Islam itu apa seneng beda-beda. Nek kudu beda jangan dipertajam. Wala takunu kalladzina kafaru. Surat 3 surat 5. Jangan menyerupai mereka yang suka tafarruq, suka bercerai-berai, suka pecah belah. Wahtalafu, dan suka berselisih pendapat. Wahtalafu itu sama dengan maknanya dengan kata ikhtilaf yang sering menajamkan perbedaan pendapat.
Itu tak kena kamu beneran saya. Jadi ya dimaklumi saja dia. Waktu aku mimba dimaja'ahumul bayyinah, setelah diberi penjelasan yang keterangan yang jelas gini. Nah pun ngoten pun keterangan itu nopo isin tertulis dengan Al-Qur'an dan hadis. Setelah mendikake ulaika lahum adzabun alim, mereka yang suka pecah belah dan ikhtilaf itu akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Maka kalau nanti malam ada yang tidak tarawih, monggo tarawih. Nek baru mulai besok monggo. Sing golek posone luwih sithik monggo. Monggo niku maknane diyakini itu bagian dari keyakinan kita. Bukan karena golek sing sithik yang melu sing kuwi. Pindah surat 2 183. 2183 itu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pun apal sedanten. Maknane pun apal dereng. Ada 4 pokok pikiran di ayat itu. Sepindah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Iki dawuh siang. Gusti Allah niku namung dawuh siang kagem piantun ingkang kagungan iman. Sing ra iman boten didhawuhi. Ambil ajeng milih pundi jenengan, kagungan iman napa boten? Karena memahami puasa itu sungguh tidak mudah bagi mereka yang tidak punya iman. Awang kan ngelih, kan ngelak, kan rentuk ngerasani wong, gak penak banget ya ngerasani wong, gitu Bu. Gak boleh marah, gak boleh sedih, gak boleh. Hanya mereka yang punya keyakinan bahwa kalau saya jalankan ibadah puasa ini, insya Allah saya akan menjadi orang bertakwa, maka saya dijanjikan surga, saya dijanjikan pengampunan, saya dijanjikan keselamatan ketika sekalian maut, saya dijanjikan kelapangan rezeki, saya dijanjikan surga. Itu masalah keyakinan. Nek boten yakin itu boleh. Tetapi memang di ayat itu kita dapat pokok pikiran. Pokok pikiran kedua itu kan ini. Kutiba niku maknanya jenengan diwajibkan. Maka masih banyak orang menjalankan puasa Ramadan itu karena itu adalah kewajiban. Angsal boten nggih angsal wong jenenge makhluk diwajibi rokoli gitu itu boleh. Kalau ibu bapak pengen meningkatkan derajatnya, maka masuklah pokok pikiran ketiga. Yang pertama tadi iman, nomor 2 nglakoni poso mergo kewajiban. Sing ketelu kama kutiba 'alal ladina, yang sudah diwajibkan 'alal ladina kepada mereka yang qablikum. Qabl niku sadurunge. Jadi kepada mereka yang mendahului kita. Sak wong tuane dhewe, mbahne, mbah buyut, mbah cicit, mbah cangkang, mbah wareng, mbah apa lanjut sampai kapan sampai seusia Quran itu. Quran itu pun selalu 400 tahun. Jadi selama ada Quran itu menuliskan itu di Al-Baqarah, maka saat itu juga sudah turun perintahnya. Jadi sekarang kita jadi tahu, oh wong lakoni poso kuwi mergo duwe iman, mergo diwajibke, mergo wis dadi kebiasaan, mergo kawit simbah-simbah biyen wis dilakoni. Nah, pokok pikiran Bapak ini yang paling keren. Kerennya apa? Wong lakoni poso kuwi mergo ngarep-arep derajat takwa. La'allakum tattaqun. Mila Kanjeng Nabi ngendika, sok sinten ingkang nglampahi ibadah siang boten namung poso selama bulan siang dengan hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa dan kesalahan. Sinten sing boten kepengin nyuwun sewu kula nyuwun besok ibu bapak niki dapat hadiah pulsa 1 juta rupiah.
Sinten sing yakin bener gak ada dosa kali kesalahan ini mengaji. Angsal pulsa 1 juta rupiah. Yang penting menjamin saya tidak punya dosa Pak, saya tidak punya kesalahan. Mungkin nonton ayatnya kalau wakai sidik dan yakin tenan tentang Al-Quran Ranon mungkin kalau kirim pulsa saja. Pulau ini bener mati. Napa mananipun saben menungso niku mesti nglakoni kesalahan karena manusia tempat khilaf dan lupa. Maka Allah janjikan itu maghfirah, ampunan. Kepada siapa? Kepada mereka yang bertakwa. Maka diminta kita menjalankan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka bulan puasa 1 bulan ini menjadi tempat kita berlatih agar kita bisa menjadi orang bertakwa atau kita bisa meningkatkan derajat. Takwa itu pun bersama ibu melampaui sedanten dawuhipun Gusti Allah, ngedoi sedanten laranganipun Gusti Allah. Setiap hari selama bulan Ramadan kita dilatih untuk itu. Jangan sia-siakan. Tidak setiap orang sampai pada bulan Ramadan. Saya tadi tanya kepada Pak Ketua Rombongan, saya pun wafat pinter rombongan ini sekawan harus lihat. Saya punya teman Bu, tahun 2023 Ramadan kalau ini kurang sesasi ngobrol, wong telu. Gak ada sakit, gak ada apa, umurnya di bawah saya. Mereka nanya, Mas, kira-kira soal dewi tekan Ramadan mulai. Tuh gila kalau sabar bener. Nek wonten wong pun kejangkat-jangkatan dhewe nggih rada masuk akal. Niki boten nonton, boten gerah, boten apa, boten merokok, boten ngombe alkohol, wong niki wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi saya sampaikan ya, suka. Esok ada yang tekan Ramadan. 5 hari sebelum Ramadan, beliau ngisi acara di Unisa malam jam 10. Masih WA-WA-an dengan kita di grup. Jam 11 muncul WA misalnya dari Mas Tri, orang lain yang mengatakan Inna Jiun telah meninggal sahabat kita ini Ustaz Ashad Sunnah. Orang yang bertanya itulah 5 hari sebelum Ramadan kabur. Lu boten gerah kok sakit? Nanti sakit mau. Beliau naik sepeda motor ditabrak dari belakang di ring road meninggal. Biasanya kalau kita sulit anteng apa? Tenang Pak Suri. Mungkin begini itu pun bodoh. Karena satu pun bodoh Ramadan. Sehingga saya yakin dengan nyantos karena satu. Wah, itu tidak begitu. Bu, kita ini sering terima WA di grup WA. Ada video, ada orang lagi sholat, sujud, terus tidak bangun lagi. Terus gitu, ada imam, imami, begitu sujud tidak bangun lagi. Ada ustadz, paring pangandikan, ceramah di mimbar, tersedak, duduk, tidak bangun lagi. Itu semua cerita menjadi hikmah ibrah bagi kita. Bagaimana Allah itu bekerja dengan sistemnya, termasuk sistem yang namanya Israel. Kita tidak pernah tahu. Maka sering dikatakan nasihat terbaik adalah kematian. Wong niku nek diweden-weden niku dihukum 5 tahun gitu sih enggak ya. Nanti Anda dimiskinkan gitu tetap geleng. Kowe kok dirangkat di kawanan polisi gitu tetap mawon enggak. Tapi kalau ancamannya hukuman mati, orang baru berpikir. Kenapa? Karena kematian itu hal yang ditakuti. Nilai bapak sekalian, puasa ini adalah waktu yang paling tepat melatih diri agar kita menjadi orang bertakwa. Wong takwa niku entuk nopo to kok dilakoni nganti kaya ngono. Sepindah surat 3:102. Surat 3:102. Niku mendikatipun kados ngoten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, iki dawuh malih kepada mereka beriman. Ittaqullah. Ya disambung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang bertakwa, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Wala tamutu, dan janganlah tamutu, jangan sampai kita semua ini Bapak Ibu menjumpai maut illa, kecuali wa antum, Bapak Ibu semua muslimun, dalam kondisi selamat. Jadi nek dhewe nglakoni takwa yang sebenar-benarnya, insya Allah saat kita bertemu maut, kita ini akan terselamatkan. Tidak ada yang tahu bagaimana proses sakaratul maut. Sinten sing pengen ngersani, pengen ngrasake luwih cepet ngendika. Sapa nanti dikabulke Gusti Allah. Ketika sakaratul maut itu datang, itu menurut beberapa riwayat ada banyak yang tidak tampak yang itu mengajak kita untuk melakukan aktivitas yang bisa menyimpang dari. Maka saat itulah ketakwaan itu akan menunjukkan hasil. Bahwa kita akan tetap bukan nanti ngalami dengan nonton yang gerah sudah sangat berat, kemudian dokter sudah angkat tangan, kemudian dikatakan Pak niki pun bukan sakit, niki bapak atau ibu atau eyang atau siapa sudah didampingi karena ini sudah sakit. Maka ada istilah dibutuhkan teman untuk mentau, untuk memastikan bahwa di saat-saat terakhirnya pasien ini atau siapapun yang di dalam tubuh ini itu masih memegang satu kalimat yang memastikan tauhid itu tidak goyah. La ilaha illallah. Karena saat itu ada banyak godaan yang akan membawa seseorang keluar dari. Tapi kalau ibu bapak melampaui takwa yang dilatihkan Ramadan ini, insya Allah ibu bapak tidak akan dilatih. Nomor loro, ini manfaat lain. Buka surat 3 133. Dina niki kita hari Ali Imran. Surat 3 133. Diwiwiti Bu Eli tadi 54. Jadi ini saya nyambung aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin maknanipun napa? Disediakan bagi muttaqin. Muttaqin niku sinten? Muttaqin itu mereka yang bertakwa. Apa sing disediake? Maghfiratin min rabbikum, ampunan dari Tuhanmu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, surga seluas langit dan bumi. Nek ampunan itu pun cetha digoleki. Mergo nek boten wonten ampunan, aja sesuk ngadep Gusti Allah padang mahsyar nek jarene guru kula agama SD sengklengi wong, soalnya kaboten dosa. Wong menungsa niku isine ning ngrasani tanggane, kadang sing masjid njupuk sandale tanggane. Tapi ketika kemudian ada kesempatan pemutihan, maka kita akan lebih ringan. Syaratnya cuma satu, kita ini menjadi orang bertakwa. Terus Pak, wonten sekawan rumus supados nek dengan suatu hari kita semua ketemu dengan Israel dosa kita. Lanjut besok, ibu bapak ketika lahir dulu dari perut ibu kita, kandungan dosa nama benar. Kandungan dosa benar bu. Kandungan dosa benar Pak. Apa? Kandungan dosa benar. Ketika suatu hari kita harus pulang, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, pulang ke hadirat Allah. Mestinya neracanya yang nol di sini dosanya itu dunia nol. Itu namanya keseimbangan. Lalu benar, wah napa iso Pak Suryo jenenge tentunya kata bodoh kata ngene. Mangkane disinau Quran. Dan Quran niku wonten cara-cara ngilangi dosa, nyuda dosa.
Pertanyaannya gelem nglakoni apa ora? Bu niki nggih mengki-mengi tarweh. Sesuk poso. 2 dina 3 dina 4 dina tekan tanggal 29 Ramadan umpamane poso. 30 poso niki bareng asar wis krungu takbir ten masjid sesuk-esuk Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Cekaki nang arep lawang wonten piyantun niku salam. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam. Dari mana ya Pak? Perkenalkan saya Ismail. Niku kira-kira terus berhitung. Kalau kita ikhlas menerima itu semua, kalau kita jalankan ibadah Ramadan 30 hari hanya mengharapkan ridha Allah, pun bismillah la haula niku boten nganggo rating wong. Karena Allah janjikan maghfirah kepada mereka yang bertakwa. Niku janjine Gusti Allah sanes Pak Saud 133. Maka kalau ingin membuat kita lebih yakin, tulis itu dengan hot yang bagus, kaligrafi tempel Pak di kamar atau di musola, bahwa Allah janjikan pengampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa. Itu yang membuat ibu-ibu itu mau bangun jam 2 pagi olah-olah, kok jam 2:30 jam 3 kayak buka bapak-bapak reputrane sahur. Di saat yang lain sahur selesai, ibu-ibu isi asa-asa krungu imsak mlayu ten masjid bareng-bareng banten masjid. Terus tengah tekan dalam orang jam datang pasar, teng kantor, teng pundi kundur jam 4 jam 5 nyiapke buka. Niku ibu-ibu wis buka rampung, agi arep resik-resik wis kudu makan tarawih. Bar tarawih terus nang masjid 8:30 jam 9 agak tekan dalam putra-putrine puniki wonten PR. Program diundang Pak RT ana ngene-ngene sare jam 11 jam 2. Jam kalih wungu meneh gitu. 30 dina. Kenapa orang mau? Karena punya iman. Kenapa punya iman? Karena Allah janjikan kalau ridho, saestu ridho hanya untuk Allah, bukan karena izin poso mergo anake poso, boten poso mergo dipesenani pimpinane, boten poso mergo nopo, ya tak laku lah biasanya ya wis poso. Tapi poso memang betul-betul ini nyuwun ridhone Gusti Allah, maka Allah janjikan. Dan Allah katakan puasa itu untukku. Boten nonton perantarane boten. Niki urusane jenengan kali Gusti Allah. Jambul rawan ngelak-ngelak pingak-pinguk njogone Pak Tri sepi gitu. Jupuk kowe gak putih diseruput. Boten nonton sing semerep. Tapi Allah tahu. Mila ibu bapak sekalian, ketika Allah janjikan maka pasti ada, pasti nyata. Kok Kanjeng Nabi saged ngendika nek wong nindakake siang kok dosane diapura. Amarga wonten ayate. Ya ayat niki 130. Nah samangke menawi sampun rampung siang Ramadan mlebet Syawal salajengipun ibu bapak panggil katon benten. Ada ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri niku kasebat wonten Ali Imran 134. Mila dipun bika 134. Sak bibaripun 133. Uiddat lil muttaqin. Muttaqin itu siapa? Ditulis 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Mereka yang suka menafkahkan dalam kondisi lapang dan sempit. Wal kadhimina ghaidha, mereka yang mampu menahan amarah, mampu mengelola emosi, boten tersinggungan, boten kagelan, boten gampang kecewa, boten putus asa. Nek cah nom sakniki enggak baperan. Wal kadhimina ghaidha. Niku ciri wong takwa. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, mereka yang mudah memaafkan sesamanya. Ditutup ayat itu dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu nersnani. Niki boten main seneng niki. Nersnani. Muhsinin itu sinten? Sok sinten piyantun ingkang nglampahi kabecikan.
Semua perbuatan ihsan itu dijalani disebut muslim. 3 tadi itu perbuatan. Nah, saat ini jawab pertanyaan. Ibu-ibu niki Yoswa dinten nggih bapak-bapak. Kawan dosa 3 dosa nawi nggih. Gerong putar kepupur. Tasik kemutan betul ketika SD kita dulu ke masjid. Kalau di Indonesia ini kan di Jawa apalagi. Itu nek zaman ini, nek 50 tahun itu saya ngalami. Zaman Pak Harto itu nek Ramadan tak pernah ini. Terus banget. Jadi kalau kita libur itu kan mainnya di masjid. Nek kowe di masjid, Pak. Ono dolan karo masjid. Nah ketika di masjid, anak kecil main kan biasa bukan cilik-cilik. Ono sing padu, ono sing nangis, ono sing geret-geretan, sopet-sopetan sarung, macam-macam. Tapi pengasuh masjid selalu bilang, no, nek sasi poso, ojo do kerengan, ojo do nangis, mengko mundak posone. Sebenarnya itu kan pelajaran hikmah puasa melalui budaya. Ini kira ibu-ibu terasa kok dia Pak aku diomongin kaya ngono kenapa ya? Karena orang yang mudah marah, suka bertengkar, gampang nangis, baperan itu bukan ciri orang bertakwa. Dan ketika dia bukan orang bertakwa, maka apapun yang Anda lakukan ketika berpuasa, Anda tidak akan mendapatkan derajat takwa. Maka dikatakan posone padahal mboten nonton cerita nek kue poso Ramadan terus nangis posomu batal atau orang betul. Tapi pemahaman budaya antropologis mengajarkan kita sejak masih kecil. Ojo sok do cerah, ojo sok do terengan, ojo sok gawe piloro kancane. Kalau boleh dijelaskan agar tidak keluar dari jalan takwa. Mergo nek kowe nang jalan takwa, sesuk kowe entuk swarga, kowe diapura karo Gusti. Islam niku rasional. Nah, kembali ke rumus tadi, bagaimana caranya kita dipanggil Allah supaya nol dosanya. Mang lampai ini yang ceritanya. Mengke wonten melih ning di mawon nak bener rampung. Sehari sebelum Idul Adha ada puasa sunat. Harus benar. 6 hari di bulan Syawal ada puasa sunat. Puasa-puasa itu cermati di sini. Itu onten bu, sing resep itu. Niku bilang tadi. Jadi antarane poso iki nang poso iki, amalan iki nang amalan iki, itu bisa mengurangi bahkan membersihkan dosa kita. Masuk akal betul. Jadi sewaktu-waktu Nabi Idul datang, seharusnya dosa kita nol. Wah ini pula ngenteni pirang sasi Pak Saudi. Niki Idul Fitri kayak mungkin salah. Aku ono Idul Hijjah sing pirang sasi. Pengen sampai dina nol hampir. Kalau saat ini hampir. Niki rumus ketiga. Ibu bapak yang saya tidak akan sholat wajib betul. Dina rokaat Pak. Dina rokaat. Salam pulang ya. Allahu Akbar takbiratul ihram. Terus nggih. Dungane napa? If rampung itu kan napa? Al-Fatihah. Bar Al-Fatihah napa? Surat panjang asal boten. Nek kersa Al-Baqarah boleh. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fiih. Makmumin nanti jibe karena baca orang ngomong biasa. Setelah surat-surat dibaca, lalu ruku, Allahu Akbar. Bacaannya bagaimana? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Napa maknanya Allahumma firli? Ya Allah, maafkanlah, ampunilah aku. Sami Allahu liman hamidah rabbana. Allahu Akbar sujud. Dungane napa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Allahumma firli warhamni wasbirni wahdini. Lalu sujud melih. Dungane padha papat. Bar niku ngaten. Allahu Akbar. Sak rakaat ping pinten njaluk ngapura.
17 rakaat mangpingke jenengan njaluk ngapura kali Gusti Allah ketemune 28 dina iki 28 wis njaluk ngapura Gusti Allah kundur saking masjid kisak gitu pingak-pinguk peleme tanggane kuning-kuning disandek jreng jatuh lan peleme diuncai nang omah nganggo Allahumma barik lana padahal pelem colongan sesuk subuh malaikat liwat oh iya aku ini nyolong subuh meleh istighfar meleh njaluk ngapura meleh karo Gusti Allah metu saking masjid kegodho sandale Pak Tri anyar kok apik dijupuk mengke dhuwur dilingke Gusti Allah meleh tumun dijupuk sandale Pak Tri haram njaluk ngapura meleh begitu balik ke kantor meleh kok urut tanggane sih agak diangkat PNS sore kok ganti mobil ngerasani kalau ini bocah agak ini duitnya suka mendi ngasar jalur ngapura meleh bayangkan kalau kita dengan sesama manusia gitu kalau matur Pak Tri aku mau keluar aku jalur ngapura wis ora apa-apa Mas sing gede atimu ora apa-apa kabeh nggih dhuwur kula ngakoni salam meleh kali Pak Tri ya wis sing ketelu mungkin mulai jelek sing kepapat gini di kampung harus japura tapi bolak-balik niku menungso kali menungso nek Gusti Allah tapi Allah janjikan di Quran seberapapun kita megahi jengkeli nyebeli Allah akan ampuni itu kalau kita berada di jalan takwa kalau ini dijalankan betul berarti nek sholat itu dipahami maknanya itu insya Allah nol Pak dosane ini nek pun mau jalur ngapura makoni mulai colong jupuk akhir itu gojeki Gusti Allah nek wong kamu istilahnya Gusti Allah dipace amace kok Gusti Allah ngerjain kok Allah tidak mungkin Orang rumusnya ini belanjanya jengkot ditimbali berikin kalian di sini. Kata gitu. Pun jam 10 lagi 10. Wonten ingkang badhe pun ngendikaken, ada yang mau ditanyakan itu Bapak. Mungkin Pak Tri jauh. Mungkin kalau ada Mas 5-10 menit, monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan. Boten tahu dilantik kapan Mas, boten kula pikir. Selesai ganggu. Monggo ibu bapaknya yang ngersakan lebih biasa. Gini, boten wonten ibu bapak sekalian. Ibu bapak matur sekawan ayat gitu. Ada satu lagi itu surat sepat wolu keluas itu nih. Menungso niku diciptake Allah macam-macam wujudnya, macam-macam asale, macam-macam suku bangsa. Jadi tidak berarti yang Anda ini orang kalasan, kalah bertakwa karo wong Mekah sing saben dina ketemu Ka'bah. Tidak berarti bahwa kita yang perempuan lebih bertakwa, lebih dekat kepada Allah dibanding laki-laki dan sebagainya. Nah, di ayat ini dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ini kuis, itu surat apa? Surat apa? Inna akramakum indallahi khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dikatakan Allah menungso sing macam-macam ya lanang ya wedok, sing negarane beda-beda, sing suku bangsane beda-beda, itu diharapkan lita'arafu saling berkenalan, saling bersilaturahmi.
Ning inna akramakum, inna sesungguhnya akramakum itu bentuk superlatif dari karomah, karomul katanya sama, yaitu mulia. Maka akrom itu maknanya yang paling mulia. Inna akramakum di antara kamu sekalian, indallahi di sisi Allah, di sebelah Allah, atqakum. Atqa itu juga superlatifnya takwa. Maknanya berarti yang paling takwa kum di antara Bapak Ibu sekalian. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa di antara Bapak Ibu sekalian. Niki pentingnya takwa, niki pentingnya Ramadan supaya adewe sesuk nang sisi Gusti Allah nggon sing paling dhuwur, kamulyane paling dhuwur. Iya, jarine sapa kan? Nggih jarine Gusti Allah nih. Jadi jangan minder. Wah, kula niku munggah kaji saumur-umur mungkin sepisan Pak Sofi, nek wong Mekah niku mungkin iso ping 17. Mboten masalah. Wong mboten diitung ping pira jenengan munggah kaji. Sing diitung itu sejauh mana Anda mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Semakin tinggi kita lakukan, semakin dekat kita dengan Allah, kemuliaan kita akan semakin tinggi. Ramadan niki tempat kita berlatih. Maka sering diingatkan, nek sasi poso do makaton nang masjid, do nderso Quran sing akeh, karena satu huruf itu pahalanya dilipatkan 10. Nek sasi poso pingke melih 10. Wong niku mboten iso maca Quran. Amang buka mawon buka niku nek niate ibadah pun itu ganjaran. Nek apa terus nek arep buka kok dipantah. Nggih mboten. Mangke nyuwun pirsa kalian ibu-ibu, kalian bapak-bapak, Pak, Bu aku diajari, Pak aku boleh nang guru ngaji. Niki nek rombongan haji niki sesasi niki seminggu sepisan wae iso gawe majelis belajar membaca Quran. Insyaallah Pak Dadang itu jariahnya nggak akan kendor. Niat ini bisa bulan puasa. Dereng terlambat, bikin aja 3 minggu terakhir, setiap minggu sekali atau 2 kali cari guru ngaji. Siapa tahu di antara kita atau saudara kita di rumah ada yang belum tartil baca Quran. Nek dengarkan Bu Eli gede Pak, awang pun tartil, tilawahnya bagus. Tetapi kalau yang lain mungkin belum tartil, jangan minder. Mungkin boten ditakoni ten akhirat ku tartil apa ora, boten. Ning niat kita ketika kita membaca Quran, maka huruf-huruf Quran itu akan menjadi syafaat kita, menjadi penyelamat kita ketika kita dihisab. Maka pastikan di bulan Ramadan maca Quran. Sholat sunnah dilampahi sedanten. Ono rawatib, ada sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang menyertai sholat fardu dijalankan. Tahajud jangan ditinggalkan. Jenengan sare sekedap ungu sakderenge sahur tunaikan tahajud. Ana wektu rada longgar bangane ongap-angop kudu njupuk salat duha dilampahi sedanten. Nek pun ngoten niku ketemu Israil ngomong jenengan terus ajeng dekek mah paketan ya deg-degan. Dekek kena jantung sik sadurunge Nabi Israil nyambut gawe. Kita nggak pernah tahu sakaratul. Ini bismillah mawon. Wong urusane poso niku adhe kalih Gusti Allah, mboten kalih pimpinane dhewe, mboten kalih tangga, mboten kalih sinten-sinten. Urusane dhewe kalih Gusti. Maka ibu bapak sekalian, niki nggih wektune pun mepet. Biasanya nek wingi sesasi kepungkur, kok tesih ngelingke ibu bapak yang mungkin siangnya belum selesai. Karena mungkin ada bapak-bapak yang tahun sebelumnya gerah atau safar belum disaur posone yang nang disaur. Ibu-ibu mbak yang punya tamu rutin itu mungkin harus diselesaikan ya diselesaikan. Nek saniki pun mboten wonten sing iso dirampungke bab poso kecuali fidyah. Jadi sing dereng nyun sewu mang rampungke fidyahe sakderenge nindakaken siang. Jangan numpuk. Gampang Mas jenenge bayar gampang. Bayare gampang. Hitungane sing mboten gampang. Bagaimana mungkin jenengan utang? Durung rampung wis utang meneh. Karo menungso wae, nggih medone oleh iki apa nek kali bujang mboten isin. Maka tunaikan fidyah. Kalau sudah nanti mulai asar sudah ngadep mantep, tidak lagi mikir yang lain kecuali ibadah. Yang kagungan damelan sakniki buka warung kerja nanti macam-macam
nggo ditata jadwal nyambut gawe ini 30 dina niki mboten lajeng teko nang dhewe meneh nek jenengan besok pun mboten diparingi gesang. Maka pekerjaannya kita sesuaikan, jangan kebalik. Ramadane sing disesuaikan, posone disesuaikan, mergo kudu nyambut gawe apa ampun nyambut gawe niku donya. Ramadan niki abadi besok Bapak Ibu setelah selesai hidup di dunia. Maka mari kita sesuaikan. Kapan itu di salah satu kampus di UGM poso-poso sebelum 10 hari terakhir saya diminta ngisi pengajian Quran. Di situ ada buahnya yang beragama Islam, kemudian bisik-bisik Pak di sini susah ibadah. Kenapa? Karena pagi jam kantornya sama dan sebagainya. Sudah itu urusan saya. Saya katakan ke Pak Dekan, saya mau diundang sini lagi syaratnya satu. Apa? Mulai besok hari ke-21 teman-teman di sini boleh datang jam 10, boleh pulang jam 2. Untuk apa? Untuk persiapan ibadah malamnya etika. Dan boten kula boten mriki. Niki boten kula boten Pancasila, justru saya ini Pancasila. Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kok bar dina kuwi sawal apa mang tambahi lembur mang monggo. Dil-dilan niki lembur sak jam 2 jam ra apa mboten apa Pak Sugi sing penting kula mboten ngantuk nek iki kan. Kulo jan pengen swarga tenan Pak. Kulo maka itu saya. Nah sang niki kalau kebetulan ibu bapak yang kagungan damelan piyambak di warung lah warungnya dhewe gitu. Tindakan sambil lah sambilnya dhewe. Jadi apa kan? Maka silahkan sesuaikan, jangan pekerjaan yang malah mengganggu ibadahnya Ramadan. Ingat 30 hari ini belum tentu berulang tahun depan. Ngaten nggih Bu? Nggih, sampun siang matur nuwun Ibu Bapak sekalian yang saya merasa ketemu. Nyuwun pangapunten menawi wonten ingkang kirang prayogi, nyuwun pangapunten menawi wonten lepat ugi lanjutipun sepindah melih matur nuwun sampun paring amanah insyaallah sareng-sareng samangke kita sesarengan keamanah menika mungkin setahun 2 tahun sekali saya sowan lagi pada saat reses nek diparengke cerita bab rumus minggu wau. Mugi Gusti Allah tansah paring kita sehat, paring panjang yuswa, paring kesempatan balik benar Ramadan sampai pada Ramadan, boten namung Ramadan sak menika ugi Ramadan sakibadipun. Mugi Gusti Allah paring gampil mirah rezeki ingkang halal ugi thayyib. Mugi Gusti Allah paring gampil anggenipun lunasi utang kredit menawi wonten. Amin. Mugi Gusti Allah paring barokah sedanten hajat kita. Matur nuwun Ibu sekalian, nasrulillah wa fathun qarib. Namung pitulungan saking Gusti Allah yang saged ngrakataken kita sami dumateng keberhasilan, dumateng kabegjan. Wa basyiril mukminin fastabiqul khairat. Lancenan kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.